Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi nikmat terbesar bisa menyambung silaturahim, maka kita syukuri nikmat ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia, tidak ada yang selamat kecuali dapat syafaatnya, maka kita ucapkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk umatku, kata Nabi, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, bukan umat Nabi Muhammad. Maka anak-anakku semua aku sayangi. Adapun yang kita hormati Bapak Ibu Kalapas beserta seluruh jajarannya dan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya, warga binaan, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kena panas maupun yang teduh di bawah pokok kayu maupun yang di bawah tenda dengan karpet luar biasa. Maka kita semua tak ada yang bisa mengklaim diri dia paling mulia. Apakah Bapak Ibu guru paling mulia, atau murid-muridnya mulia, atau ibu-ibu dharma wanita yang paling mulia? Kata Allah dalam Quran, inna akramakum indallah atqakum, yang paling takut kepada Allah, dialah yang paling mulia. Adapun hari ini yang nampaknya paling mulia Abdul Somad, karena dia dikasih tenda, dikasih payung, dikasih mikrofon, disambut, tangannya dicium di mata manusia. Di dalam pandangan Allah tak ada jaminan. Tadi apa kata-kata Pak Kalapas yang saya rekam teringat. Nanti kalau Ustadz masuk ke dalam surga, lalu kemudian Ustadz tidak melihat kami, maka sampaikanlah kepada Allah bahwa kami pernah ikut pengajian Pak Ustadz. Apa yang Ustadz pahami dari situ? Bahwa beliau dengan kerendahan hati menganggap saya masuk surga. Yang ada dalam pikiran saya tadi, bagaimana kalau ternyata aku tak masuk surga? Kalau Pak Kalapas beserta Ibu Dharma Wanita beserta seluruh warga binaan nanti tiba-tiba masuk ke surga, dan di sana kalian tidak melihat aku, maka carilah di ruang VVIP. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Amin. Yang jadi masalah masuknya kapan? Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yang ngomong itu bukan saya, Nabi. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, pasti masuk surga. Pasti. Yang jadi masalah masuknya kapan? Banyak yang transit. Makanya pagi itu kita ucapkan doa 7 kali habis sholat subuh. Jangan sampai kami transit, jangan sampai kami transit, jangan sampai kami transit, jangan sampai kami transit, jangan kami sampai transit, jangan sampai kami transit, jangan sampai kami transit. Di lapas ini dibaca doa itu. Tak ada yang baca 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu artinya jangan sampai kami transit. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Tadi waktu saya tanya, ada doa itu dibaca? Tak ada. Itulah dia, cuman ustadz-ustadz lain terjemahannya terlalu radikal. Jangan sampai kami masuk neraka, keras sekali. Saya ini bukan ustadz radikal, saya ini ustadz lemah lembut. Jangan sampai kami transit, jangan sampai kami transit. Jangan sebut neraka, keras sekali. Apa itu? Wisata api panas. Nama jadi robah, isinya itu juga. Dia letakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Tapi insya Allah yang kena panas di surga ini nanti di akhirat insya Allah tak kena panas lagi. Jadi kami yang tak kena panas ini, berarti kena lah kami di sana. Sedang di dunia aja kami tak kena panas, apalagi di
Ustaz tuh kalau ceramah ada aja bahan dia. Kita sama-sama berdoa. Abdul Somad masuk surga bukan karena tahajudnya tadi malam, bukan karena sholatnya. Abdul Somad masuk surga karena kasih sayang Allah. Yang ngomong begitu siapa? Nabi. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu masuk surga ini apa? Karena kasih sayang Allah. Abdul Somad bisa berjumpa dengan warga binaan ini kenapa ini? Karena kasih sayang Allah yang buat pentas mereka, yang ngundang mereka, yang buat baleho mereka. Tiba-tiba yang dijumpai orang warga binaan. Yang buat pentas mereka, yang buat undangan mereka, yang belikan tiket pesawat mereka. Siapa? Orang Anambas. Hari ini jadwal kemana saya? Jadwal Anambas hari ini. Pesawat tak terbang. Jadi doa siapa yang makbul? Doa warga binaan. Doa mereka, ya Allah. Pilot sudah naik ke atas, tak nampaknya bukit, awan asap aja nampaknya. Turun. Semalam hampir 2 jam kami duduk di airport. Tak terasa lama karena banyak makanan. Makan kue tak juga, minum teh sampai 2 gelas tak juga. Gimana Pak? Tak bisa Ustaz. Kenapa Pak? Tak nampak. Andai 5.000 aja jarak pandang Pak Ustaz, nampak bukit jadilah. Daripada nanti tiba-tiba dinaikkan juga pesawat, rupanya di depan disangka awan, rupanya bukit. Oh lu semuanya. Oh lu innalillah. Akhirnya warga Anambas hari ini menuntut, Ketua KNPI Anambas menuntut tuntutan material dan spiritual. Material mereka rugi, berapa udah cetak baleho. Spiritual mereka secara perasaan mereka rugi. Tapi kata pepatah Arab, masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah bagi orang lain, manfaat bagi orang lain. Artinya apa? Saudara kita yang ada di Anambas jangan kecewa karena Ustadz Abdul Somad tausiah di sini. Kalian tetap bisa menonton di sana melalui channel Ustadz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like and share. Kita berjumpa nih karena Allah masih sayang sama kita, betul? Kalau tak sayang Allah sama kita, malam tadi tidur, hidup ini kan cuma 2, sekali ke atas, sekali ke bawah, sekali ke atas, sekali ke bawah. Itulah hidup. Apa itu? Kan cuma itu hidup tuh. Sekali ke atas, sekali ke bawah. Berapa banyak orang yang sekali tarik tak berembus lagi, atau sekali embus tak tertarik lagi. Mati. Makanya hidup ini disebut dengan nafs. Nafs artinya nafas, karena nafas itu berembus. Abdul Somad hari ini masih hidup. Kenapa? Karena masih bernapas. Makanya ibu jangan, apa kata ibu waktu bapak pergi, bang jangan lama-lama pergi ya, setengah nafasku pergi. Apa kata ibu tuh? So sweet papa. Fred, basa-basi aja. Pas giliran kita mati, masuklah kau sendirian. Betul lah. Ada istri-istri itu yang bilang, bang nanti kalau abang mati aku menginap seminggu di dalam. Ada? Mana ada? Perempuan-perempuan yang menangis di tepi kubur lakinya itu, menangis di tepi. Abang, jangan tinggalkan bang. Banyaklah orang yang di samping-samping itu nahan. Jangan bu, istighfar bu, istighfar bu. Kalau saya tak, saya biarkan aja. Masuklah, masuk. Kira-kira kalau kita biarkan, mau mereka masuk ke dalam? Ada, mana ada mau. Paling malam pertama dikirimkannya Yasin. Yasin. Malam kedua dah mulai berubah, Al-Fatihah. Malam ketiga mulai dia nonton TV.
Itu kalau bapak yang meninggal. Sekarang kita balik. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau mereka yang meninggal? Tengok, ngaku dah. Dasar Ustadz provokator. Saya tak mau ceramah saya ini merusak hubungan bapak dan ibu. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa hidup kita ini sekejap ini di dunia ini. Berapa lama dititipkan Allah? 70 tahun. Dititipkan Allah umurnya cuma 70 tahun. Lahir 1785, meninggal 1855. Cuman 70 tahun. Siapa itu? Pangeran Diponegoro. Ustadz kok ingat? Ada tulisannya sih. Bukan lama. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bangga kita punya panglima Pangeran Diponegoro. Tembok semeter tebal tembok itu. Waktu Belanda mengepung keliling, Belanda mengepung, pergi dia ke tepi tembok, dia naik kuda, dipukulnya pakai sikunya, tumbang tembok itu. Saya sampai menengok tembok itu dengan mata kepala saya sendiri. Di Yogyakarta, pakai sorban dia, pakai jubah putih, naik kuda. Orang yang tak pernah naik kuda dipikirnya mudah naik kuda itu. Wow, saya waktu naik kuda itu berkeringat. Ketakutan kuda ini melompat jatuh kita. Sakitnya nggak berapa, malunya. Makanya naik kuda tuh kiri kanan mengawal. Saya bisikkan, jangan sampai melompat kudanya, jangan sampai. Apalagi jamaah streaming pula kan. Sompat kuda tuh melompat jatuh, seluruh Indonesia menulis berita. Somat jatuh, yang tak suka tuh mampus kau katanya. Pangeran Diponegoro bisa tangannya memegang kuda sebelah dan telunjuknya ke depan menunjuk Belanda. Pegang sebelah, megang sebelah, serbu, Allahu Akbar. Maka saya tanya, ada orang Jawa, saya tanya, Pangeran Diponegoro itu orang Jawa apa orang Medan? Jawa lah katanya. Itu kan dari Yogyakarta. Saya bilang kalau orang Jawa nunjuknya gini. Di mana lapas Pak? Kono. Tapi kalau orang Medan di mana lapas? Sana gitu. Dia menunjuk bukan sedang senang hati, tapi sedang marah bersama Belanda. Tak tahan orang Belanda. Ini kalau tetap di Yogyakarta, nanti dipengaruhinya orang Yogyakarta, mereka akan perang melawan. Jadi mana? Dibuang dia jauh. Kemana pulau yang paling jauh? Tak dibuang ke Sumatera, masih dekat Sumatera. Diseberangkan ke atas ke Makassar. Tempat yang paling jauh adalah Makassar. Kenapa begitu? Ujung pandang. Ujung pandang. Makassar. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, 1855 sudah meninggal dunia dia, tapi sampai hari ini kuburnya tetap terang benderang karena dia salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Untuk almarhum Pangeran Diponegoro, untuk almarhum Raja Ali Haji, untuk almarhum pahlawan-pahlawan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kudanya hilang, kereta kencananya hilang, keris-kerisnya tinggal di museum, anak istrinya kita tak kenal, rumah besar singgasananya hilang, hanya menjadi kenangan sejarah. Tapi ada yang tetap mengalir sampai akhir hayat. Seluruh orang Indonesia 17 Agustus memperingati kemerdekaan. Setiap orang Indonesia mengheningkan cipta, setiap hari Senin menaikkan bendera, setiap anak sekolah mengirimkan Al-Fatihah. Tak pernah putus menetes di liang kubur Pangeran Diponegoro. Maka jadilah orang baik. Kalau cerita kaya, lebih kaya lah Karun. Karun paling kaya. Ada orang Batam menggali tanah, pas digali tanah dapatnya gelas periuk emas. Begitu ditarik, apa kata dia? Harta?
harta, orang bilang harta Pangeran Diponegoro, harta karun. Tapi ada orang di Batam ini namanya, kalau kita kenalan, nama saya Karun. Tak ada orang mau namanya Karun, tenggelam di dalam danau. Ada danaunya sampai sekarang di Mesir, Danau Karun. Makassar saya sampai, Yogyakarta saya sampai, Makam Raja Ali Haji di Penyengat saya sampai, Selangor bulan depan saya ceramah Selangor. Di Mesir 4 tahun saya di Mesir. Saya cuma mau ngasih tahu, ini bukan Ustadz ece-ece. Sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Bahwa masa lalu kita pernah silap, pernah salah. Siapa yang tak pernah bersalah? Abdul Somad tak pernah silap, Abdul Somad tak pernah salah, Abdul Somad tak pernah buat dosa. Saat kau berkata begitu Abdul Somad, saat itulah kau orang paling banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Karena kita manusia, manusia itu sifatnya nasia. Nasia artinya lupa. Hari ini kau ceramah, besok kau lupa. Jangankan yang mendengar ceramah saya yang berceramah pun lupa entah apa yang udah aku cakapkan tadi. Alhamdulillah, Allah masih sayang sama dia. Dia tahu Abdul Somad pelupa. Kawan-kawan dia yang di lapas di binaan pun lupa juga. Tapi ada yang tak lupa dikirimnya dari Jepang. Siapa namanya? Sony. Sony. Datang pula satu dari Korea, namanya Samsung. Samsung. Satu dari Jawa Timur, Oppo. Itu kawan-kawan kita semua diingatkannya. Maka tinggal petik aja nama, tulis ceramah Abdul Somad di lapas warga binaan Batam, enter, muncullah dia. Anak cucu kita nanti menonton. Mereka yang sekarang anak-anak kecil lucu-lucu nih, 20 tahun lagi mereka yang akan menjadi wali kota Batam. Mereka yang akan jadi gubernur Kepri. Diputar mereka balik video ini ceramah 20 tahun yang lalu, nonton bareng sama anak istri mereka, nonton. Bapak, kata anaknya, ya, itu siapa? Itu Ustadz. Siapa Ustadz tuh? Itu viral dulu. Banyak followernya tuh. Mana Ustadz tuh sekarang, Pak? Udah mati dimakan cacing tangan. Papa kok nggak kelihatan? Papa waktu itu masih meleleh ingus lagi. Tapi kita bangga. Apalah guna anak-anak ini diundang Pak Kalapas, dibawa ibu guru sekolah. Untuk apa mereka ini dibawa kemari? Apa guna mereka ini dibawa kemari? Mereka ini dibawa, dibiasakan dari kecil supaya mereka menjadi orang baik. Mereka ke depan jadi orang baik, dijumpakan di tempat baik, dijumpakan masjid, di musola, di langgar, di surau, pengajian, tablik akbar. Masya Allah, tabarakallah. Dipisahkan perempuan di sana, laki-laki di sini, supaya mereka tak pacaran, supaya mereka menjadi orang baik. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah baik. Baik zahirnya, baik batinnya. Ada orang baik zahirnya, pakai jubah, pakai sorban, pakai koko, pakai batik, isi setan. Sementara kita mau innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok bentuk badan kamu, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah adalah hati kamu. Yang ditengok Allah tuh hati kamu. Tapi tetap yang zahir ini kita perhatikan juga. Saya tak mau warga binaan nanti pakai celana pendek, pakai baju kaos, duduk nggak sholat. Allah melihat hati kita. Harus seimbang juga. Saya tak mau anak-anakku besok pagi sekolah tak mandi. Ditanya sama guru, nggak mandi nak? Allah tak melihat wajah kita, Allah hanya melihat hati kita. Seimbang antara zahir dan batin. Kalau mau baik batinnya, zahirnya harus bersih. Bahwa dulu kita pernah silap, bahwa kita pernah salah. Jangankan kita, Nabi Adam aja salah. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok ini. Pokok apa? Pokok kuldi. Jangan bilang pokok kaktus.
La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok ini. Kata Allah, jangan kau dekati pokok ini. Apa yang dilakukan Adam? Bukan pokok itu didekatinya, buahnya dimakannya. Melanggar aturan Allah dia. Datuk kita pun dulu salah, Adam sama istrinya Hawa, tapi kemudian mereka taubat, bukan tauco. Enggak, udah siang-siang nih ingat tauco aja kita. Taubat dia, makanya doanya kita semua hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang paling tua. Jadi kalau ada orang bertanya, apa doa yang paling tua? Doa Nabi Adam taubat setelah makan buah kuldi. Maka kita semuanya taubat insyaallah. Abdul Somad yang pertama kali taubat. Kenapa begitu? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Selama acara kita ini, siapa yang paling banyak salahnya? Semua menunjuk ke saya. Yang tak bercakap tu kena segan aja. Dalam hatinya, kau yang paling banyak salah. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Makanya saya biasanya tak banyak-banyak cakap. Ini pun sebentar lagi berhenti ini. Di mana-mana Abdul Somad tausiah tetap 60 menit. Di mana-mana 60 menit. Kemarin saya dari Sabah Kinabalu 60 menit, Kuala Lumpur 60 menit, waktu di Canberra, di Sydney, di Australia kemarin 60 menit. Saya cuma mau ngasih tahu aja, saya ceramah luar negeri. Inilah penyakit manusia ini. Inilah penyakit manusia ini. Sombong, angkuh. Orang sombong itu siapa? Tak mau mendengar yang baik-baik. Tapi sahabat kawan-kawanku semua di warga binaan lapas ini semuanya insya Allah menjadi orang baik-baik. Setelah kita tobat ikut Nabi Adam, lalu kita pun mandi taubat. Mandi taubat itu di mana Pak Ustaz? Di kamar mandi lah. Mandi taubat. Saya Pak Ustaz mandi taubatnya supaya dosa saya lebih terasa hilang, saya mau mandinya di laut. Nah, bisa mandi di laut, apalagi sini dekat pantai kan. Mandi laut, kalau sampai ke tengah bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Niat mandi taubat tuh Pak Ustaz, tak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita aja. Aku niat mandi taubat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tapi kalau udah diponis dokter tak usah mandi, jangan mandi. Bapak jangan mandi Pak. Kalau saya mandi kenapa? Mati. Wuduk saja. Wuduk pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Tidak boleh kena air karena kena penyakit tulang akut. Asal kena air, jangankan kena air, baru menengok air demam. Maka tayammum. Semen tak bisa, batu-batu tak ada debunya. Cari tepi-tepi yang tak ada debu, cium dulu, jangan sampai bau tai kucing. Sudah tak ada debu, lalu dipukulkanlah ke tapak tangan. Itu di bawah pokok mangga itu ada pasir, debu, tapak tangan yang tak boleh kena air. Maka dipukulkan dua tapak tangan, letakkan debu. Kalau ada yang sakit, dibawakan debu ke koran. Tepuk, sekali tepuk, pukul, tepuk tapak tangan, hembuskan, baru sapukan ke muka. Menyapukan ke mukanya tak boleh. Debu ini mustakmal. Air kalau sudah dipakai tak boleh pakai lagi. Air bekas wuduk tak boleh pakai lagi. Begitu juga ini. Debu yang sudah dipakai tak boleh pakai lagi. Maka menyapukan debunya, ini di pangkal, ini di ujung. Ini di pangkal muka, ini di ujung. Jadi bukan debu itu disapu gini. Tepuk. Ini di pangkal, ini di ujung. Cincin sama jam dibuka. Jam dibuka. Tapi ingat di mana simpan. Hati-hati juga. Kadang kawan ini tobat pas ada kesempatan balik dia balik. Cincin simpan. Simpan. Ingat di mana itu sudah tak nyimpan. Jangan sampai saking hebatnya kita nyimpan, kita tuduh orang lain. Nanti berbusa mulut kita tumbuk. Yang kedua, tangan. Tepuk lagi, pukul. Debu dibagi tiga. Satu,
2, 3. Yang ini untuk bagian bawah. Yang ini untuk bagian dalam. Yang ibu jari ini ke sini. Baru ini sudah. Ini untuk bagian bawah, ini bagian dalam, ini bagian sini. Dah, satu tayamum untuk satu sholat. Tidak pakai kumur-kumur. Masuk dulu. Yang tak bisa mandi wajib pun begitu juga. Mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, tiba-tiba sakit tak boleh kena air, tiba-tiba terbaring, sedangkan kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Tayammum, menghadap ke arah kiblat. Mana kiblat kita? Arah ke kiblat. Kalau bisa sholat berdiri, tak bisa sholat berdiri, duduk cari kursi. Tak bisa duduk, berbaring, kaki ke sana, kepala ke sini, miring ke arah kiblat. Allahu Akbar. Tak juga bisa terlentang, pakai mata, namanya sholat isyarat, isyarat mata. Allahu Akbar, sami Allah. Tak juga bisa, rasalah. Kalau di leher tak ada, tangan. Tak juga ada, agur udah itu dah. Sembahyang lah sama-sama. Kalau nampak dia susah meregang nyawa, payah dia sakratul maut, apa yang kita bacakan? Bacakan surat Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah sakratul maut, illa yassarahullah. Susah punya anak, baca Yasin. Susah nikah, baca Yasin. Susah hati, baca Yasin. Susah sakratul maut, tak mati-mati, baca Yasin. Dipukulkan daun kelor, tak juga mati. Batang kelor, tak juga mati. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Bacanya pelan. Ini banyak rumah Yasin tak jelas dah apa-apa. Turjaun, Fayakun. Mana bisa baca Yasin cuma itu. Baca pelan-pelan. Malam Jumat masih ada baca Yasin saudara-saudaraku di. Alhamdulillah. Pagi, sore, petang, apa malam? Malam. Tapi yang paling bagus malam tu baca surat Al-Kahfi. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'a lahum min nur, diterangi Allah cahaya hatinya. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat muka. Kadang hati ini tak ada angin, tak ada hujan, susah aja, suntuk aja. Nengok muka orang, tunjuk kan, sipak kan. Ini masalah hati, ini bukan punya kita. Masalah hati ini bukan punya kita. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Afrika yang miskin, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia di Amerika, di Eropa, di Jepang. Tempat orang paling kaya, paling banyak duit, paling hebat. Mobil mewah, rumah megah, hebat. Tapi hati susah. Kenapa? Sempit, karena jauh dari Allah. Orang barat tak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia. Jam 2 malam berkedip-kedip biji mata. Pergi ke rumah sakit, kasih pil tidur. Makan obat tidur, tertidur. Habis dosis bangun lagi. Orang kita baru nengok muka ustaz, dah tertidur. Mari kita dengarkan pengajian. Ustaz pun mulai. Assalamualaikum. Demikianlah tausiah ini kami sampaikan. Macam ada setelannya di sini. On, off. Di tempat lain, tapi di sini ku tengok tak ada yang tertidur. Panas, gimana mau tidur? Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu pun tak ada yang tertidur, anak-anak pun tak ada yang tertidur. Cuman mereka bukunang-kunang aja sedikit karena panas. Mana cincin saya tadi? Ustaz salah simpan. Ini Pak Ustaz, cincin kesayangan kalau mati dibawa apa tinggal? Tinggal. Jam kesayangan kalau mati dibawa apa tinggal? Tinggal. Yang dibawa apa? Sholat.
Makanya sholatlah. Saya tak ragu sikit pun warga binaan ini sholatnya tak tinggal. Amin. Mana buktinya? Itu masjidnya besar, mikrofonnya besar-besar. Padahal dulu pernah ada pelarangan mikrofon, sini tak ada dilarang. Pakai terus, hebat, luar biasa. Membaca Quran, semua pandai baca Quran, betul? Siapa yang tak bisa baca Quran, maka bebas bersyaratnya akan ditunda. Hai kalapas-kalapas seluruh Indonesia, kalau kalian mau meniru program yang mencerdaskan umat, datang kalian studi banding ke Lapas Batam. Kalau mau menyelamatkan saudaramu dengan jabatanmu, buat peraturan yang menyelamatkan orang dari azab Allah. Betul? Alhamdulillah Pak Ustadz, kalapas kami orangnya rajin baca Quran, rajin sholat duha, rajin sholat tahajud. Itu amal sendiri. Emangnya mau masuk surga sendirian? Mana enak di surga sendirian? Nggak ada lo, nggak rame bro. Kalau mau masuk surga ramai-ramai. Buat peraturan, siapa yang tak sholat berjamaah kurung. Begitu. Nampaknya kejam, nampaknya keras, sebenarnya dalam hati ingin menyelamatkan karena ingin masuk surga bersama-sama. Kadang orang ini salah paham, tak ngerti dia. Ustaz kok tahu cerita nih? Kutanya Pak Kalapas. Pak, apa yang paling penting ku sampaikan? Kata Pak Kalapas, sampaikan tentang sholat berjamaah Pak Ustaz. Oh, sesuailah, memang itu yang ada di kepala aku Pak. Di mana-mana saya ceramah, kan itu yang saya sampaikan. Semalam di Tanjung Pinang saya sampaikan, layan tayana, jangan lagi ada sholat di rumah. Siapa yang sholat di kamar, siapa yang sholat di kantor, apa kata Nabi? La uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka yang tak sholat berjamaah ke masjid. Andai hidup Nabi sekarang bertambah titik api. Saking banyaknya rumah yang dibakar karena tak sholat berjamaah. Anak-anak Ustadz nih sholat berjamaah di masjid? Yang kalian bohong. Anak-anak Ustadz sholat berjamaah? Alhamdulillah. Janganlah marah. Marah. Tapi orang tua tak bisa cuma nyuruh anak pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Ayah nggak pergi, ayah udah dewasa. Mana bisa? Kita harus sama-sama ke masjid, harus sama-sama. Tadi subuh saya sholat di masjid ramai. Oh, banyak yang terkejut tengoknya. Ustaz sholat juga. Saya yakin subuh tadi banyak mereka yang kecewa. Kenapa? Mereka tak bawa HP. Kok tahu mereka? Pasti mereka foto dulu sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita di sini berfoto sama-sama, cuman tidaklah dekat-dekat, jauh. Semuanya senyum ya. Pas saya bilang nanti buncis. Saya sedang bersama dengan warga binaan di Lapas Batam. Buncis. Lah, nanti baru ibu jangan. Ya kalau suami ibu izin. Kalau orang tuh marah, nanti malam ibu mengigau. Ya sabar. Saya bukan dusta ini, banyak yang ngaku. Rupanya orang kalau sudah selalu dengar ceramah, pagi dengan ceramah, malam ceramah, bisa dia datang dalam mimpi. Banyak. Suami saya, Pak Ustadz, mulai marah dia sama saya katanya. Makanya ibu hati-hatilah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah nanti yang datang waktu sakaratul. Sering-sering ke masjid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai sholat gitu juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha. Itulah nanti yang keluar waktu mati, ruh keluar dari mulut. La ilaha. Mati. Adapun orang-orang yang suka mencaci maki, sumpah serapah, jangan heran nanti waktu matinya kentut. Karena itu aja yang dicakap sikit-sikit, kentut lah sama kau, kantui uang. Jadi apa yang paling sering kau cakapkan, itulah yang datang nanti waktu mau mati. Ruh itu waktu mau mati itu rasanya dingin dari bawah, mengalir rasa-rasa dingin dari ujung kaki ini, sejuk dia, karena dia mau naik ke atas, sejuk sampai ke lutut, sejuk naik sampai ke pinggang, sampai ke leher, sampai ke, itu namanya gharah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla an yugharghir. Allah menerima taubat sebelum gharah. Kalau sudah gharah tak ada gunanya lagi taubat. Taubat karena sudah sampai tenggorokan, sampai akhirnya ruh itu keluar dari mulut dan dari hidung, berhembuslah dia, dan mata menengok ruh itu keluar. Makanya semua orang yang mati itu matanya melotot dan mulutnya menganga, makanya nanti diikat pakai tali. Pokoknya jelek kali lah. Makanya kita pertama kali menengok orang mati itu kita pejamkan matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir li abdi samad waj'alhu ma'al ghabirin. Mata terbuka menengok ruh keluar. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Ada jaminan Abdul Somad husnul khatimah? Tidak. Aku selalu berdoa kepada Allah, aku takut mati su'ul khatimah. Maka dengarkan baik-baik, tempat baik-baik, bersama orang baik-baik, pagi baik, siang baik. Yusbihu mu'minan, subuhnya baik, wa yumsi kafiran, petangnya bisa menjadi tak baik. Na'udzubillah. Maka dengarkan pengajian baik-baik, dengarkan baik-baik, niat baik-baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudaraku semua, khusus bagi masyarakat binaan di lapas, diberikan Allah yang terbaik semuanya insyaallah. Hidup ini macam air mengalir, jangan dilawan air terjun, ikuti saja kehendak Allah Subhanahu wa taala. Usaha, doa, tawakal, lepaskan. Usaha, doa, tawakal. Ustaz Somad cuman ngomong aja enak, ceramah, apalah susahnya menggerakkan anak lidah. Ustaz kan ngomong gitu karena nggak ada masalah. Kalian pikir aku tak ada masalah? Salah ini, macam-macam masalah sekarang. Kadang kita ngomong enak sama orang, iyalah Ustaz enak, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Kami nggak bisa jalan kemana-mana Ustaz. Kenapa? Karena di kening kami ada bisul. Kami malu mau jumpa orang bisul besar. Akhirnya kami tak keluar-keluar karena ada bisul. Kalian enak. Kenapa begitu? Aku dari tadi tak duduk-duduk. Tahu kalian bisulnya di mana? Rupanya Ustaz tu dari tadi tak duduk, dia berbisul juga rupanya. Bisul dia tak di kening, bisul dia sekali lupa tu duduk, pus pecah. Intinya setiap kita ini punya bisul, punya masalah. Kalau tak percaya tanyalah. Nanti nampak orang yang nampak gayanya tenang, coba tanya, di mana bisul kau? Semua orang punya masalah. Bertamulah saya ke rumah orang kaya Pak, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar, kaya, emasnya besar, cincinnya besar, pokoknya semuanya besar. Cerita, rupanya masalahnya pun besar. Tak mau saya ceritakan sini, nanti saya ceritakan didengarnya pula. Aku nih kan. Intinya setiap kita ini punya masalah. Kadang suaminya baik, bininya pula hantu. Istrinya baik, laki Fir'aun. Laki baik, bini baik, anak metal. Anak baik, suami baik, laki baik, menantu celaka. Menantu baik, anak baik, suami baik, istri baik, tetangga resek. Disantetnya. Hidup ini semuanya ada masalah, karena dunia memang tempat masalah. Dunia ini tempat ujian iman. Makanya kalau ada orang mengatakan banyak kali masalahku dalam hidup ini Pak Ustaz, kau mau tahu tempat tak ada masalah? Kau gali liang kubur. Di liang kubur pun tetap aja juga ujian lisan nanti. Marabbuka,
man imamuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Nanti sampai masanya kita tidak ada masalah ketika masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Salam, selamat datang, masuk ke dalam surga dari siapa? Mir Rabbir Rahim, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita masuk ke dalam surga, disitulah nikmat mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Doakan Abdul Somad, mudah-mudahan husnul khatimah. Jangan sekarang, mau cepat aja dia kita mati. Masih ada 15 menit lagi. Mati jangan pernah takut, karena siapa yang takut mati, mati tetap akan datang kepada dia. Dulu orang kafir musyrik dibuatnya rumah dari kayu, ditutupnya, dikuncinya, dipakunya, masuk dia ke dalam. Lalu datanglah sahabat Nabi bertanya, kenapa kau buat ini kayu buat? Kata dia, aku masuk di dalam supaya malaikat maut tak masuk. Turunlah ayat, ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kau berada kematian akan datang kepadamu, walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kau tinggal di dalam kamar besi yang terkunci di paku, kematian tetap juga akan datang. Michael Jackson masuk ke dalam ruang hampa udara, katanya malaikat tak masuk, mati. Mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit. Yang sakit jangan putus asa. Berapa banyak orang diponis dokter, ketika dicek dokter, bapak pulang makan enak, tidur enak. Kalau dokter nanti ngomong gitu, pulang makan enak, tidur enak, itu artinya malaikat maut udah di jalan. Ibu pulang makan enak, tidur enak ya bu, pulang. Si ibu menangis, lakinya senyum. Rupanya sampai di rumah ibu ini rajin ibadah, sholat duha, sholat tahajud, zikir semua.